Halo guys, selamat datang kembali di Tara Arts Network. Dan lagi-lagi kita kembali di acara kita ngopi, yaitu ngobrol film. Nah, film yang pengen kita obrolin kali ini sebenarnya satu film ya, yaitu Black Adam ya. Udah agak telat sebenarnya kita ngebahas film ini karena film ini tuh keluar sekitar 3 minggu sebulan lalu ya. Tapi seperti kata pepatah yang mengatakan, lebih baik terlambat daripada terlungkup. Maka dari itu kita akan bahas Black Adam. The Rock soalnya, ya kan? Oke, sebelum kita bahas Black Adam, gue sebenarnya pengen bahas dulu, tentang superhero. Lebih tepatnya film superhero. Karena gini, film superhero itu udah membludak banyaknya ya. Kalau kita bandingin mundur seperti kata Dwayne Johnson, yaitu ketika dia bilang Black Adam ini pembuatannya itu ya secara nggak langsung gitu ya, itu udah 15 tahun, katanya gitu ya. Karena sejak 15 tahun lalu beliau sempat ditawarin untuk berperan menjadi Black Adam ya. Jadi 15 tahun in the making gitu. Nah kalau kita mundur ke waktu 15 tahun yang lalu, film superhero saat itu kan jari ya. Yang banyak beredar di bioskop yang kita tonton tuh kan malah film-film Hollywood tuh kebanyakan drama gitu kan ya, action gitu kan. Tiba-tiba ya kan datang Disney nyerang dengan Marvelnya. Marvel Cinematic Universe berhasil ya membuat bioskop-bioskop justru yang tadinya penuh dengan film drama, film action segala macam justru didominasi oleh filmnya Marvel dan Disney ya. Marvel dan Disney, karena Disney juga pada bikin remake yang gak jelas itu, yang live action. Semuanya hampir 1 billion, kualitasnya sih ya. Semuanya tiba-tiba superhero ya. DC sama ada juga DCO DC DCEU apalah istilahnya lah. Kalau Marvel kan Marvel Cinematic Universe gitu kan ya. DC juga sama, DC Cinematic Universe. Tapi bisa dibilang Marvel jauh lebih meninggalkan DC dari segi konsisten ya. Sementara DC kemarin hampir dibilang kacau balau ya. Bahkan orang udah pada spekulasi tadinya ya, udahlah Justice League yang Zack Snyder yang director cut-nya dia ya udah itulah jadi yang terakhir gitu kan ya dari DC Universe gitu. Ternyata muncul Black Adam. Nah, Black Adam ini kenapa saya harus bahas dulu yang tadi itu? Karena Black Adam ini bisa jadi film apa istilahnya? Hidup kembalinya DC Universe. Ya. Jadi orang-orang yang mengira DC Universe berakhir di Justice League-nya Zack Snyder gitu kan ya. Termasuk gua tuh kalau ngelihat kayak DC Universe tuh jadi kayak apa gunanya nanti ada film Flash segala macam gitu ya, kalau ujung-ujungnya nih lu nyertain satu-satu tapi Justice League-nya bubar gitu loh, gitu kan ya. Bahkan di beberapa occasion gitu kan ya, si Henry Cavill nggak ditunjukin mukanya kayak di film Shazam ya kan, nggak ada palanya lah ya kan, atau cuma bayangan doang lah gitu kan ya. Jadi seolah-olah fans tuh udah kayak udahlah Henry Cavill nggak bakal ada, datang Dwayne The Rock Johnson. If you smell what The Rock is cooking, they're gonna see me cooking. Tiba-tiba The Rock datang menyelamatkan DC Universe ya. Dia kontak dengan Henry Cavill ya kan, which is itu sebenarnya spoiler banget sih. Jadi gue nggak sengaja ngeliat suatu media atau di Facebook bagaimana gitu ya, The Rock terlihat lagi minum dengan Henry Cavill, ya elah. Itu udah kayak spoiler banget sebenarnya. Di Black Adam tuh udah pasti ada Superman gitu kan ya. Tapi intinya adalah Black Adam sepertinya bisa jadi film superhero yang membangkitkan kembali DC Universe. Nah, sekarang kita mau bahas filmnya itu sendiri ya. Oke, langsung aja gue bilang di awal review ini bahwa gue bisa dibilang suka sama filmnya ya. Gue yakin di luar sana juga banyak yang ini filmnya jelek banget, cuman bikin-bikin doang, blar apa segala macam. Tapi gue termasuk yang suka. Kenapa gue termasuk yang suka? Akan gue jelaskan ya kan. Pertama-tama kita bahas dulu dari aktornya dulu kali ya. Oke, aktornya. The Rock. Wow. The Rock ini
Kalau anda sekalian suka nonton live saya ya di channel saya satu lagi, channel game, atau suka nontonin juga yang ngopi, acara ngopi, tentu mungkin tahu ya kalau saya tuh sering mengkritik ya, Dwayne The Rock Johnson sama Henry Cavill actually. Dua-duanya itu kalau acting monoton, rata, datar gitu ya, mata itu datar. Tapi khusus untuk Henry Cavill ada perkembangan ya. Beberapa film kalau yang saya lihat gitu ya, kayak Mission Impossible udah lumayan matanya. Enola Holmes ya, Enola Holmes yang ke-1 Henry Cavill masih menjadi Henry Cavill, tapi yang kedua udah agak lumayanan. The Witcher yang ke-1 masih gue setengah ngeliat Henry Cavill, tapi season 2 udah mulai ada Geralt-nya di situ, walaupun ya nggak terlalu yang wah banget, tapi udah bisa lah menciptakan sedikit karakter sedikit, walaupun sedikit. Nah, The Rock, Dwayne Johnson, itu adalah idola saya sejak zaman WWF dulu ya. Saat ini ada ngetik, WWF bang, maksudnya WWE. Ini tanda kamu muda ya. Kalau kamu seumuran saya tahu bahwa dulu WWE itu namanya WWF sebelum dia berebutan nama sama yang World Wide Foundation ya, apa sih ya, pokoknya yang buat binatang itulah, WWF yang buat binatang. Mereka kalah, akhirnya mereka ganti nama jadi WWE gitu kan ya. Nah dulu kalau lo mau tahu, The Rock itu luar biasa ya, pahlawan kita semua. Kalau lu nonton WWF zaman dulu, aduh, siapa yang nggak terpukau dengan karisma The Rock? If you smell what The Rock is cooking, deng, gitu kan, matanya dedeng. If you smell, itu adalah karakter beliau di ini dulu ya, di SmackDown sama Raw dulu ya. Nah, karakter beliau itu karena beliau itu dulu menyukai Elvis Presley, iya. Which is dulu personanya dia di WWF alias The Rock itu ya Elvis Presley. Jambangnya, kacamata ya kan, $1,000 suit dulu kan. Elvis banget, Elvis versi pegulat gitu kan ya. Udah gitu, mocking orang gitu kan ya. Kalau dengan mic-nya dia bukan nyanyi tapi mocking orang gitu kan. Ngerosting semua rooster di situ gitu kan ya. Seru sekali. Dan kalau mau jujur, actingnya juga bagus. Maksudnya gue demen aja dia sebagai The Rock tuh gue demen gitu kan ya. Nah terus dia mulai main film, ya kan? Nah main film pun gue bilang dia udah lumayan bagus actingnya gitu kan ya. Walaupun gak yang bagus banget, wah Oscar gitu kan ya. Tapi bagus, good aja, fine. Bahkan jujur aja, acting terbagus dia ya, di mana matanya kan, gue keluhan gue kalau sama The Rock sama Henry Cavill tuh selalu mata. Terutama The Rock, mata itu gini aja The Rock nih. Kayak gak ada yang lain, mata gini aja. Kalau Henry Cavill matanya selalu see with you gitu aja mukanya. Gitu kan ya. Henry Cavill udah ada perkembangan. Nah, The Rock sebenarnya dulu ya bagus gitu kan ya. Bahkan dia yang ya bagusnya nggak ya bagus banget ya, tapi sempat sampai bagus, malah peaknya itu, maksudnya acting The Rock yang paling bagus menurut gue ada di Tooth Fairy, di mana banyak orang nggak suka gitu kan, tapi itulah acting terbagus dia. Nah, cuman ya mungkin beliau terlalu banyak mendengar cuitan fans gitu ya, dari online maupun offline. Dan banyak kritik di mana pada saat itu kan dibilang Tooth Fairy film yang jelek bla 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 ya, mungkin kena ke psikologis beliau hingga akhirnya beliau sekarang punya filosofi kalau acting akan selalu acting cuman berdasarkan dirinya sendiri gitu, maksudnya be yourself ya. Sebenarnya acting nggak gitu. Mana ada orang acting be yourself, ya nggak bisa lah. Lo misalnya acting jadi apa ya, lo harus acting sesuai dengan karakter itu, nggak bisa lo acting sebagai lo sendiri mulu gitu kan ya. Akhirnya yang gue lihat dari The Rock adalah diri dia sendiri mulu, apalagi kalau dia kelihatan banget lagi capek bikin film tuh kelihatan banget. Contoh Jungle Cruise, ya astaga, gue nonton di Disney Plus Jungle Cruise itu The Rock kayak orang lagi capek bikin film gitu kan ya. Sementara si Emily Blunt udah bagus banget actingnya, si yang cowoknya siapa tuh, acting udah bagus banget, udah jadi film yang lucu yang bagus. The Rocknya actingnya nggak keluar sumpah. Tapi, nah balik lagi ke Black Adam, acting beliau di sini, fine, acceptable. Ya, untung acceptable gitu kan ya. Gue udah khawatir nih, waduh, masalah gue ngeliat trailernya The Rock literally mukanya begini dong nih. Yang gue liat di trailer, ya, gue ngeliat trailer yang 2 menit begini ya mukanya nih, gini aja, which is ya di filmnya juga 90% rata-rata begitu, tapi ada beberapa perkembangan lah. Akhirnya The Rock ya sedikit demi sedikit, semoga aja ya kembali ke dirinya yang dulu, dimana acting aja udah nggak usah dengerin omongan orang ya. Ya kritik itu disaring lah. Jangan terlalu dimasukin hati banget untuk Akang The Rock ya, pahlawan saya, idola saya waktu masih kecil, sampai sekarang sih actually. If you smell what The Rock is cooking gitu ya. Oke,
Jadi itu dari actingnya The Rock ya. Jadi sepanjang film ya kalau mau jujur ya, film itu sangat pintar sekali menurut gua, Warner Bros ataupun siapapun itu ya yang nge-cast ya. Cast sisanya jago semua actingnya, gila. Si Hawkman-nya, si Peter Storm, udah pasti si siapa? Si Dr. Fate udah pasti semuanya bagus gitu kan ya. Kenapa? Karena untuk mengimbangi actingnya The Rock yang hanya fine aja gitu. Jadi gue pas nonton tuh, oh iya pinter nih si casternya gitu ya. Jadi emang tuh film kebantu banget actingnya The Rock sama acting yang lain gitu kan ya. Gitu. Nah terus sekarang kita masuk ke agak filmnya dikit gitu ya. Jadi gue hampir udah punya ekspektasi negatif tentang film ini gitu ya, karena gue nonton IGN yang review, cuman blar doang filmnya, which is bener, ada benernya gitu kan ya. Tapi ternyata pas gue nonton itu blar yang terstruktur, jadinya bagus. Maksudnya apa bang? Maksudnya gini, misalnya di awal keluhan IGN kan, masa Hawkman bikin kayak lemah banget, dibanting mulu mesti Black Adam bla bla bla, itu 3 superhero, 4 superhero lawan dia masa bisa masih kalah bla bla bla. Loh, dalam hati gue pas gue nonton filmnya, justru emang itu intinya, that's the point. Di situ film-film ini pengen menunjukkan bahwa sekuat itulah Black Adam gitu loh. Itu yang gue pahami dari film itu malah, dan jujur ya malah nggak ada masalah bagi gue. Dan yang paling penting adalah fase di film ini bagus banget. Penjutradaraan, cut-to-cutnya semuanya bagus. Itu yang gue keluhin dari kebanyakan film zaman sekarang, nggak cuma film superhero, di mana banyak kayak, mohon maaf ya, sutradara, editor kayak amatir gitu ya. Dan mohon maaf gue harus bilang, 95% film Marvel itu kayak cuma template doang, ya kan? Kan gue sering ngeluh kan di ngopi kan, kalau film Marvel tuh kebanyakan kayak cuma ada skrip nih, terus ya udah kasih ke sutradara kayak coba ya kan, kayak Russo Brothers tuh ya, banyak bilang Russo Brothers gue ngeliat Russo Brothers kayak cuma template doang. Jadi banyak angle-angle bagus tapi nggak ditempatin di tempat yang semestinya gitu loh. Jadi gue kayak nontonnya kayak ya udah hambar aja. 95%. Mohon maaf, gue bukan fanboy DC. Saat ini ada ngetik nih. Tara Ars fanboy DC, mata lo. Gue juga kritik juga kayak Batman Superman, ya kan? Betapa tolol itu adegan di awal yang, halo, bos, gitu kan? Ditelepon sama Bruce Wayne. Woi, lo belum turun dari gedung. Di luar lagi buar, Superman lagi berantem sama Zod kan. Oh, turun bos. Oh gitu, ya udah turun deh. Ya, Zack Snyder mungkin dia terlalu lama jadi seniman guys ya. Dia lupa ngobrol dengan orang-orang yang kerja di gedung ya. Karena gua aja pernah kerja sebagai karyawan di gedung. Lu kalau mau tahu, kita tuh ada namanya training ya. Kalau misalnya dengar suara kring ya, itu harus turun semua turun gitu. Ada alarmnya, kita harus turun gitu loh. Itu adalah kalau misalnya kita kerja di gedungnya aja punya training sendiri gitu loh. Nah mungkin karena Zack Snyder belum pernah ya kerja behind the desk. Dia bikin skrip harus Bruce Wayne nelpon dulu di luar, gila loh. 2 alien. Aduh, ada kebakaran aja. Itu gedung pasti security loh pada turun. Jadinya efek ke film, seluruh filmnya Batman versus Superman itu. Gue nggak ada rasa kenapa. Gue malah ngeliat si karyawannya Bruce Wayne mati dia. Mampus mati ya lu, goblok sih nggak turun. Seandainya awalnya diganti sih menjadi misalnya nih si Bruce Wayne nelpon. Lu gimana sih? Kalau masih di gedung, lu di mana? Di gedung. Kok nggak turun? Jawabannya si karyawannya misalnya, bos, gue mau turun, tapi lift stuck, tangga misalnya kejatuhan misalnya debris gitu kan, gue nggak bisa lewat. Bos doain kita semoga kita baik-baik aja gitu misalnya kan. Gunung runtuh, wah itu baru sedih. Itu baru gue bisa di pihaknya Batman, jadi benci sama Superman gitu kan. Terus si Superman-nya juga benci sama Batman-nya juga di-cut kalau yang versi theater mode-nya. Theater mode lagi apa gue bilangnya. Yang versi theater kan di-cut, ya kan? Yang baru Snyder Cut-nya baru dijelasin bahwa Superman tuh benci Batman karena dia ketemu si korbannya Batman lah, yang pincang segala macam. Baru jelas. Warner Bros juga nggak jelas karena main cut-cut aja. Terus di trailer main nge-show si Doomsday. Buat fans kayak gue yang baca komiknya The Death of Superman pas ngeliat Doomsday, ya udah tahu kalau Superman bakal mati gitu kan. Jadi itu film menurut gue kacau banget ya. Dari banyak hal, dari segi marketing, dari segi semuanya kacau gitu kan. Gitu, itu ya sekadar contoh. Jadi maksudnya bukan fanboyan di sini ya. Kalau gue emang kritik emang ya kritik gitu kan ya. Emang ada yang menurut gue bego, gue bilang bego gitu kan ya. Dan Marvel 95%, gue kalau nonton film-film superhero Marvel tidur. Maksudnya tidur dalam arti karena banyak angle-angle yang nggak pas, jokes dimasukin di tempat yang jadi cringe gitu loh. Maksudnya kebanyakan bercanda, orang lagi sedih masukin jokes, aduh. Avengers Endgame gitu kan lagi sedih gitu kan dia ngejokes, ya astaga.
Terus ada yang sempat komen waktu itu, ada yang komen waktu itu kan, ya emang mau dimasukin di mana lagi bang jokesnya? Ya nggak usah ngejokes lah, orang lagi lu sedih, lagi di ending, lagi perang gitu, ngejokes ya elah astaga. Gue aja lagi merinding gitu kan, Avengers Assemble, wow lagi dia ngejokes dulu sih itu kan sih, elah. Ya tapi yaudahlah ya, karena marketnya anak-anak. Kalau Marvel kelihatan banget. Dan semakin kesini, fase yang semakin kesini-sini, kalau gue lihat ya kan banyak orang protes nih, kok fasenya makin hancur, makanya ceritanya. Ya kalau gue lihat ya, emang udah aimingnya makin ke anak-anak, makin ke generasi baru, ya. Jadi generasi baru yang anak-anak lagi, aimingnya ke situ. Ntar lu udah gede nih, lu yang pada protes nih, ya mohon maaf, emang aimingnya ke anak-anak terus. Mereka tuh aiming ke market yang nantinya akan jadi market dia sama lamanya, yaitu anak-anak lah, gitu kan. Nah tapi anyway, balik lagi ke DC, ya. Bagus penyutradaraan, angle gitu kan ya, angle-angle-nya, DOP-nya bagus, segala macam, bagus ya. Film ini fasenya cepet, tapi fase cepet yang literally bagus aja flow-nya, gue suka gitu. Bagus, acting-actingnya tadi kan gue bilang bagus, visual efeknya jauh lebih bagus daripada semua yang ada di Snyder. Makanya gue heran, Zack Snyder ini milih visual efek siapa sih? Semua yang di visual efeknya Zack Snyder agak kurang gitu loh. Kalau di sini agak lebih rapi, ya mungkin dari masalah tenggat waktu kali ya, maksudnya deadline. Kadang-kadang ngaruh juga, karena gue nonton waktu itu Black Panther ya kan, film yang dilulukan oleh fans MCU. Pas gue nonton, fase berantakan. Sumpah, banyak yang bilang, itu film paling bagus MCU bang, gundulmu gitu kan. Gue nonton, fase berantakan. Udah gitu di ending, CGI-nya nih CGI apaan nih di ending nih. Ternyata pas gue liat bensinnya, emang bener kan, ternyata itu 2 minggu, kalau nggak salah malah seminggu sebelum tayang masih diedit. Gila sih, itu tenggat waktu yang keterlaluan sih menurut gue. Emang Marvel tuh emang banyak yang protes kan kemarin kan, para pekerja visual effects-nya, karena ngasih tenggat waktu gila gitu loh. Nah, kalau emang Marvel Cinematic Universe ya, sampai sekarang yang paling favorit gue Iron Man 1. Mohon maaf dari segi sinematografi, ya, building karakter gitu kan ya, sama Iron Man 1. Sama 2 masih mending, yang ke 1 sih tapi gue. Dari semua Marvel Cinematic Universe yang paling superhero. Kenapa? Karena gue inget banget abis nonton Iron Man yang ke-1, gue keluar bioskop itu gue rasanya udah kayak Tony Stark gitu. What's up? Sampai terpengaruh sebegitunya gitu gue sebagai penonton. Gue inget banget 2008 tuh Iron Man ya. Itu menurut gue masih sampai sekarang sih the best superhero movie untuk Marvel Cinematic Universe ya. Nah, untuk DC, Black Adam ya. Kenapa gue suka? Balik lagi karena ya itu dia flow-nya bagus segala macam, dan ternyata di ending ya seperti yang lo tahu semuanya ada Henry Cavill kembali lagi Superman ya. Nah ini bisa jadi pembuka menurut gue untuk 10 tahun ke depan. Semoga aja rapi dibuatnya ya, Justice League semuanya balik lagi. Ya udah, harapan gue cuma itu aja gitu kan ya. Semoga semua jadi bagus, dan ternyata flow-nya asik film ini juga, jokes-jokesnya juga ditempatin asik, nggak jokes cringe ala TikTok atau Twitter gitu kan ya. Jokesnya benar-benar jokes yang ya bagus gitu loh. Jokes sederhana aja yang cuman you and me gitu, itu lucu gitu loh. Nah, itulah yang kita butuhkan ya, film superhero yang nggak cringe bagi gua ya. Tapi kalau misalnya ada lu bilang, enggak bang gua nggak cringe nonton Marvel, ya bebas, karena pendapat beda-beda. Dan yang terakhir, kenapa gua bisa dibilang suka sama Black Adam, walaupun sukanya nggak yang suka banget gitu ya, tapi suka ya. Black Adam juga bagi gue film superhero yang fine, nggak yang bagus banget, nggak, tapi bagus gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya setelah sekian lama kita punya superhero yang diperlihatkan di dalam scene-nya menyelamatkan manusia. Iya, itu ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya lu nanya sama gue, bang, scene superhero apa, film superhero apa, ya, dan scene apa gitu kan ya di film itu yang bikin lu merinding? Pernah nggak lu bikin merinding bang? Apakah di film Avengers Endgame di mana Avengers Assemble itu juga bikin merinding sih kalau mau jujur gitu kan ya, karena build up sebelumnya itu juga dapat gitu. Tapi yang paling bikin gue merinding sampai gue tuh literally hampir keluar air mata terharu, kalau mau tahu lu apa? Tebak apa coba? Superman Return. Superman Return itu menurut gue underrated banget tuh film ya. Tapi adegan menyelamatkan pesawat, si Superman menyelamatkan pesawat itu gue waktu nonton di bioskop, gue masih ingat tahun 2006. Dan iya, saya tua gitu kan ya. Dan itu gue masih SMA waktu itu, kelas 2 SMA ya tua ya. Gue nonton di bioskop, gue inget banget, gue disitu hampir, gue kayak oh my god Superman, I wanna be Superman gitu. Itu indah sekali.
Tadinya nomor 1 tuh gue Spider-Man 1 pas dia lagi ngejar penjahatnya si Uncle Ben, itu dapat banget menurut gue ya. Atau Spider-Man 2 Sam Raimi ya, by the way ya, yang lagi ngelawan si Doc Ock, itu juga keren banget. Tapi tidak ada sampai saat ini bahkan yang mengalahkan rasa merindingnya gue pas nonton di bioskop, pas nonton Superman nyelamatin pesawat di Superman Return. Lagi-lagi karena itu suatu hal yang sederhana banget, yang relatable bagi gue sebagai manusia biasa gitu ya. Karena kebanyakan film Marvel sekarang misalnya, wah gitu kan ya, aku ada di luar angkasa ini, who cares? Luar angkasa, gue nggak peduli gitu, gue nggak peduli ngeliat Zeus lagi giniin rock, gue bodo amat gitu. Gue manusia bumi gitu kan ya. Mana scene nyelamatin gue, kayak Batman Superman, Superman berantem sama si Doomsday, tapi nggak diperlihatkan suasana kota lagi kacau apa, nggak diperlihatkan di sini. Jadi kayak, ya kan. Dan itulah alasan kenapa kemarin gue ngobrol sama temen gue gitu ya, sesama pesuka film, kenapa Transformer 1 itu masih tetap favorit gue. Karena Transformer 1 ketika diserang sama si Megatron dan lain-lain, dilihatin kan scene-nya di mana pemerintahnya lagi ngurusin, pemerintahnya lagi ini gitu kan. Sementara yang kedua, yang ke atas-atasnya, ketiga, keempat udah makin kacau, udah makin kayak bercandaan aja gitu loh. Ada Transformer tuh kayak, santai bro. Nah, Marvel juga kan ya, sesama yang Avengers yang mulai amat tuh, yang Avengers yang keberapa ya, lupa gue, yang berantem pada di airport tuh, masa pada kemana, gila loh. Superhero lagi pada berantem di airport, halo gitu kan ya, nggak ada kita kayak nggak ada pada security berapa gitu, tentara gitu. Ya tapi itulah ngaruh gitu loh, masalahnya ngaruh kok. Sebagai gue orang yang nonton yang skeptical gitu ya, kayak jadi kayak nggak realistis gitu loh. Sementara Superman Return itu menurut gue, cuman kelemahannya Superman Return cuma satu, Brandon Root kagak bisa acting. Gue kemarin baru nonton lagi gitu ya, Brandon Root ya Allah emang nggak bisa acting emang. Kacau banget actingnya. Tapi anyway guys, kembali lagi ke Black Adam, itu dia. Sederhana banget yang gue suka ya. Sinematografinya bagus, kata-kata bagus, fase bagus, semua bagus, acting par. Tapi acting sisanya bagus. Dr. Fate gila. Dr. Fate bayangin, jarang loh ada film superhero di mana baru di situ diperkenalkan karakternya. Ini spoiler alert by the way ya. Terus dia mati juga di film yang itu, bayangin. Karakter baru diperkenalkan, habis itu dia mati. Tapi gue lumayan dapat sedihnya gitu loh. Berarti bagus. Fasenya, cut-to-cutnya, karakter developmentnya berhasil menurut gue ya. Gitu. Dan harapan gue semoga Black Adam bisa menjadi permulaan yang bagus untuk ya 10 tahun ke depannya atau beberapa tahun ke depannya lah untuk DC Universe. Tapi intinya Black Adam saya kasih nilai good out of 10 ya. Semoga kita doakan DC Universe bisa menyusul Marvel Universe. Karena masuk Marvel Universe lagi Thor Love and Thunder lah. Apa sih? Terus gue nonton apa kemarin? Gue belum nonton sih yang Wakanda Forever, belum nonton nih ya, baru mau nonton nih di mana video ini dibuat ya, gue belum nonton. Tapi sisanya aduh, She-Hulk ya lumayan sih, nggak cuman ya lo harus nonton film-film superhero yang tahun 2000-an gitu teman-teman kalau mau bandingin gitu ya. The Dark Knight Nolan, ya trilogi Batman Nolan gitu kan, maksudnya film superhero tapi sinematik juga gitu loh maksud gua. Atau kayak Superman Return, mohon maaf ya gitu-gitu, damn, film itu mohon maaf, itu underrated menurut gua. Lagi-lagi, Brandon Root aja yang actingnya, sisanya sih damn, gitu kan tuh film. Ya itulah dia keluhan saya untuk film superhero ya. Semoga film superhero ke depannya menjadi bagus. Sama bagusnya dengan film, karena film itu kan kebagi dua teman-teman. Ada film yang untuk festival, film yang untuk penghargaan, ada film hiburan. Ya kayak Black Adam ini jatuhnya film hiburan lah, gitu kan ya. Film festival, ada film yang hiburan dan festival kayak Joker, makanya Joker 2019, damn itu film gila sih ya. Dan buktinya apa itu film bagus banget untuk menceritakan sebuah orang gila. Gue di bioskop aja ada yang literally walk out, bawa bapak, bawa anak gitu kan. Lagian juga lu nonton Joker bawa anak kecil, jajas dewasa ratingnya gitu kan ya. Bawa bayinya, apa ini film gila, film gak jelas. Tapi itu tanda film bagus. Gue aja habis nonton Joker, gue minimal harus nonton 3 episode Doraemon dan Nobita dulu biar pikiran gue kembali jernih gitu kan. Karena habis nonton Joker tuh kayak hampir setengah gila juga gitu loh. Tanda film bagus. Kalau film udah ngacak-ngacak hati lo, itulah tanda film bagus ya. Gitu kan. Oke guys, jadi sampai sini dulu karena gue juga mau pergi juga dari tadi bini gue ngeliatin laut jendela. Thank you udah nonton Ngopi. Kali ini kita lanjut di ngobrol film yang berikutnya. Sampai jumpa di video Taras Network yang berikutnya. Capek juga.
Hup.